Salam jumpa, salam cahaya BK, dan salam sehat untuk kita semua. Anak-anak yang terkasih, pada awal tahun ajaran baru ini dan pada pertemuan ini kita akan bersama-sama belajar dan mendalami materi pendidikan agama Katolik dan budi pekerti dengan tema keanekaragaman dan kesatuan bangsa Indonesia. Sebelum kita mendalami materi ini, Suster mengajak anak-anak semua untuk mendengarkan dan sekaligus ikut bersama menyanyikan lagu Satu Nusa, Satu Bangsa. Nah, anak-anak yang terkasih, kalian pasti merasa senang dan penuh semangat ketika menyanyikan lagu ini. Karena lagu ini membangkitkan semangat cinta terhadap tanah air kita, yaitu Indonesia. Kita juga merasa senang karena kita adalah satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Dengan mencintai bangsa kita, maka kita akan tetap semangat membela bangsa dan negara kita ketika ada bangsa lain berusaha mengejek atau menghina bangsa kita. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang memiliki keanekaragaman suku bangsa dengan bahasa, adat istiadat, dan agama. Anak-anak tentu semua sudah tahu bahwa bahasa daerah yang ada di Indonesia ada banyak sekali. Misalnya, ada bahasa Jawa, bahasa Palembang, bahasa Sunda, bahasa Lampung, bahasa Batak, dan lain sebagainya. Demikian pula dengan suku yang ada di Indonesia. Ada banyak. Misalnya, ada suku Jawa, suku Dayak, suku Batak, dan lain sebagainya. Demikian
Demikian pula dengan agama yang ada di Indonesia. Agama yang ada di Indonesia yang disahkan oleh pemerintah itu ada 6. Apa saja? Ada agama Islam, agama Katolik, agama Kristen Protestan, agama Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, anak-anak, selain keanekaragaman suku, budaya, ada juga keanekaragaman kekayaan alam Indonesia. Indonesia kaya akan alam yang indah dengan berbagai macam tumbuh-tumbuhan, binatang, dan keanekaragaman bangsa merupakan suatu kekayaan bangsa yang perlu dipelihara oleh setiap warga negara. Untuk upaya menciptakan persatuan dan kesatuan itu sudah dilakukan sejak zaman penjajahan, yaitu oleh para pemuda kita ketika mereka memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 28 Oktober 1928, para pemuda mengikrarkan satu tekad dalam Sumpah Pemuda. Anak-anak tentu hafal ya, bagaimana bunyi Sumpah Pemuda? Nah, kita perlu bangga. Karena apa? Karena Indonesia memiliki keanekaragaman dan kekayaan yang melimpah. Tantangan karena bangsa Indonesia berusaha untuk menyatukan orang dari berbagai suku bangsa dengan beraneka ragam budayanya. Meskipun memiliki berbagai perbedaan, bangsa Indonesia tetap bersatu, seperti semboyan bangsa kita. Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu. Para pemuda tidak mempersoalkan perbedaan suku, agama, bahasa, daerah, dan kebudayaan yang berbeda di antara mereka. Mereka memiliki cita-cita yang sama, yaitu membentuk bangsa Indonesia yang merdeka, bebas dari cengkraman kaum penjajah. Maka, menjadi tugas kita untuk tetap menjaga keanekaragaman dalam satu bangsa dengan cara menghargai dan menghormati. Anak-anak yang terkasih, dalam kitab suci Perjanjian Lama, khususnya dalam kitab Nabi Yosua, bab 6 ayat 1 sampai 20. Semangat persatuan dan kesatuan juga pernah dilakukan oleh bangsa Israel ketika berusaha merebut kembali tanah terjanji yang telah ditempati bangsa lain. Nah, ini kita perhatikan gambar ini. Gambar ini adalah gambar dari Nabi Yosua. Nah, dalam kitab Nabi Yosua ini diceritakan perjuangan bangsa Israel memasuki tanah Kanaan di bawah pimpinan Yosua. Yosua itu mengambil peran sebagai pemersatu karena Yosua adalah wakil Tuhan bagi orang Israel. Bangsa Israel yang terdiri atas 12 suku tidak membeda-bedakan sukunya. Mereka memiliki semangat persatuan dan kesatuan yang sangat kuat. Usaha bangsa Israel merebut tanah terjanji itu merupakan usaha yang dilakukan bersama Tuhan. Tuhanlah pemimpin bangsa Israel yang sesungguhnya. Karena persatuan dan kesatuan itu akhirnya mereka dapat merebut tanah terjanji. Hal yang dapat kita pelajari dari sejarah bangsa Israel untuk merebut tanah terjanji
dalam kisah ini adalah terutama upaya mereka menciptakan persatuan dan kesatuan dengan berpusat pada Tuhan sebagai pemimpin mereka. Bangsa kita pun mengalami hal yang sama seperti bangsa Israel. Kemerdekaan bangsa kita juga merupakan pemberian dari Tuhan. Kita pun dapat bersatu karena mempunyai semboyan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Dengan semboyan ini kita tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa kita. Nah, sekarang bagaimana sikap gereja terhadap perjuangan bangsa dan negara Indonesia? Ternyata sejak awal perjuangan mengusir penjajah, gereja tidak tinggal diam. Banyak pejuang dari kalangan gereja turut ambil bagian dalam perjuangan kemerdekaan. Misalnya, yaitu Monsinyur Sugio Pranoto yang dikenal dengan semboyannya menjadi 100% Katolik dan 100% warga negara Indonesia. Selain itu, ada juga banyak pahlawan dari gereja Katolik yang memperjuangkan kemerdekaan dan mempertahankannya, yaitu Yosafat Sudarso, Agustinus Adi Sucipto. Gereja juga mendukung usaha dan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Gereja tidak terpisah dari suku-suku bangsa lain. Gereja merupakan bagian yang tak terpisahkan dari negara Indonesia. Nah, anak-anak yang terkasih, kita bersama patut bersyukur kepada Tuhan yang telah memberikan keanekaragaman bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia adalah sebuah bangsa yang berbeda dengan bangsa-bangsa lain yang ada di dunia. Bangsa Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa, beserta budayanya masing-masing. Kita perlu berasa bangga dengan keanekaragaman dan kesatuan bangsa Indonesia. Kesatuan dan keanekaragaman itu merupakan anugerah dari Tuhan. Tugas kita adalah menjaga dan melestarikan keanekaragaman dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa kita. Nah, anak-anak yang terkasih, sekarang yang menjadi sebuah refleksi bagi kita bersama adalah apakah sikap dan perbuatanku sudah menjaga dan memelihara keanekaragaman suku bangsa di Indonesia? Apakah perbuatanku sudah mencerminkan semboyan bangsa kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika? Anak-anak yang terkasih, marilah pada pembelajaran kali ini kita bersama-sama bersyukur kepada Tuhan untuk segala kebaikan-Nya yang sudah memberikan bangsa kita yang kaya ini. Mari kita juga mohon berkat Tuhan supaya kita masing-masing juga dimampukan untuk bersama-sama berjuang, hidup bersatu, memelihara kesatuan bangsa Indonesia dengan melakukan hal-hal yang baik yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak yang terkasih, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Semoga kita sekalian senantiasa dimampukan untuk senantiasa memberikan yang terbaik bagi sesama kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.